Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Creative and Critical Thinking B membawakan tema. Saya di sini sebagai moderator Satria Rehansa. Gua Deji, gue Rizky Rahman, saya Rizky Mirza, gue Nasu Tamarina. Kami sini ingin membawakan tema atau judul jenuh pembelajaran daring, haruskah kita balik lagi ke tatap muka? Nah, ini nih, menurut kalian mulai dari Ilan deh. Dulu kan lu SMA pasti offline ya? Dengan sekarang sekarang bisa bingung nih. Iya. Balik ke semester awal yang full online dari awal tuh menurutku gimana nih? Sebenarnya kalau dari gue agak culture shock ya, tapi karena gue udah kebiasa online ya. Pertama karena kita bisa lebih fleksibel kalau kelas, kayak kita di mana aja pasti bisa kelas. Tapi kalau misalkan secara offline kan kita harus ke kampus. Cuman ya kalau dari gue secara online kurang efektif karena ilmu gitu kasarnya, kayak ilmunya yang kita terima tuh nggak secara maksimal karena ya tempatnya atau mungkin prasarananya gitu kan. Tempat yang positif kita kayak kamar tuh tidur ya gue. Nah, betul. Jadi sih ini kurang karena ke distrik apalagi HP pasti. Oke. Kalau lu gimana? Ya, kalau gua sih kan kebetulan kita SMA tuh semester akhir itu kan kita udah emang COVID ya. Jadi kan kita emang angkatan yang nggak ada ujian nasional, tiba-tiba lulus aja gitu. Iya. Kan jadi agak gimana gitu. Yang awal harus masuk kuliah itu lega, ujian nasional gitu, tapi kan tiba-tiba langsung masuk gitu kan. Rasanya nggak ada rasa mencapainya gitu. Jadi kan pas masuk kuliah tiba-tiba online juga. Biasanya SMA itu kita biasa ada diskusi pas pelajaran gitu sama teman kan, jadi kalau online itu kan kita nggak bisa diskusi, tiba-tiba ditanya dosen tapi kan kita nggak bisa diskusi sama teman gitu dulu, jadi kan agak apa sih ya, dari yang awal tatap muka bisa kita ngobrol bareng sama teman gitu, jadi online kita sendiri gitu ya shock sama kayak ini, kultur shock itu berasa banget. Sama sih. Itu juga kayak gitu. Lumayan culture shock karena di SMA kan biasa ketemu orang ya, langsung tatap muka, ngobrol main gitu. Tiba-tiba langsung online kan, di rumah doang nih kan. Pas SMA kan juga masih bingung tuh awal-awal belajar online. Tugasnya gimana, ketemu gurunya gimana kan. Ntar ada UN apa enggak kan. Iya, juga ada UN kan, udah jadi culture shock. Tapi menurut gue, dari gue enaknya online tuh karena gue lumayan nggak suka ketemu orang, jadi lumayan sendiri. Iya. Tapi tetap kalau di awal deh ketemu banyak orang, jadi baru sendiri, terus kesana-sananya lumayan. Ya kayaknya enak juga gak ketemu orang. Udah nyaman. Anti sosial udah hilang ya. Antipati. Kalau gimana deh? Nah, kalau gua mungkin agak bertentangan sama karena gue sendiri pribadi orang yang suka berinteraksi gitu. Jadi makanya di SMA gue paling suka kalau misalkan sekolah itu ya iya langsung ke sekolah gitu, karena di situ kita emang tujuannya buat belajar gitu, meraih yang kita dapat, terus diskusi yang didapetin juga terasa gitu karena kita bisa saling berinteraksi ketemu secara langsung dan bisa menilai kayak gimana cara orang itu berpikir atau gaya berpikir kayak seperti apa. Kalau misalkan online sendiri, kalau menurut gua itu agak kurang suka gitu. Kayak kebiasaan gitu ya. Iya. Bonding gitu. Terlebih lagi juga emang berbeda karena gimana nanti kalau misalkan online terus apakah bisa emang udah jadi tuntutan juga karena buat makan COVID juga kan. Mau nggak mau juga kita harus terima juga. COVID juga sih. Iya. Oke. Iya bahaya juga ya. Iya. Dipaksa Buat makan angka. Iya. Oke. Berarti ngaruh banget ke dampak sosial life kalian gitu. Iya. Kayak kurang gaul, kurang antusias. Iya. Itu sendiri banyak gak sih itu teman-teman mahasiswa dari organisasi atau kegiatan studi gitu? Kenapa tuh?
teman-teman yang bergaul, relasi yang udah dibangun sama kuliah ini? Oh, dari gue sendiri. Pengaruhnya dari yang online ini? Kalau menurut gue dengan adanya online gini kan kita nggak ada tatap muka langsung ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada tatap muka langsung, berarti kita kayak kurang berinteraksi sama orang. Kalau misalkan kita cuma modal Zoom, kan kita juga nggak on cam gitu kan. Terus kalau misalkan on mic karena dipanggil gitu. Terus juga kita kalau misalkan ngobrol sama orang itu karena sebatas tugas. Tapi kita nggak ada concern, maksudnya kayak bertukar pikiran, terus ngobrol sama dia selain daripada ngomongin materi gitu kan. Nah itu menurut gua, terus jadinya yang tercipta ya relasi jadi dikit. Relasi ada, kalau gue sendiri gue ada circle, tapi ya circle gue kecil gitu kan. Nggak kayak kebanyakan orang gitu. Kalau misalkan tatap muka langsung mungkin gue bakal dapetin circle yang lebih banyak, lebih gede gitu kan. Jadi di sini sosialnya tuh menurut gue kayak apa ya, mampet gitu deh, kayak ditekan gitu sama keadaan. Inbox doang enggak? Iya. Itu juga. Kalau gua sih Lu ikut apa? BEM, kebetulan semester pertama itu udah masuk BEM Fisip. Akan BEM Fisip langsung dimasukin, kebetulan itu masuknya ke divisi Medinfo. Medinfo itu kan kalau orang tahu kan emang dia divisi yang nggak mau tatap muka, dia lebih ke daring, ya udah emang kerjaan daring kan. Kalau sebelum ada daring itu kan kalau organisasi kelas BEM fakultas itu kan harus tatap muka, sering ketemu. Tapi kan gara-gara ada daring ini kan jadi jarang ketemu, untuk kenal antara divisi lain itu pun juga jadi susah gara-gara daring itu kan. Kenal sama divisi satu divisi sama ketua wakil ketua BEM aja, jadi kan gak terasa gitu jiwa organisasinya gitu, karena ya emang gak ada ketemuan gitu, ketemuan satu BEM gitu aja cuma 1-2 kali doang, sama kayak di BEM umum tahun semester ini ya gitu juga, ketemuan 1-2 kali. Kebetulan di fakultas yang di divisi yang sama Medinfo lagi ya ketemuannya, jadi mereka lebih suka daring gitu, jadi ketemuan tatap mukanya itu jarang. Jadi untuk membangun relasi pun jadi susah, paling sama teman satu angkatan doang. Kita masing-masing juga sih gitu ya. Lanjut sih. Menurut kalian itu sama online ini kayak sarpras dari pemerintah itu kurang atau kurang banget? Dari Dedi deh. Oke. Ya, ya. Gua sendiri buat sarana buat kita sendiri ini pas waktu kita ada di bulan atau gimana? Udah pas sudah masuk lagi. Kayak sokongan dari pemerintah ini. Ini kita beli UKT juga nih. Oh iya. Gak berubah lagi kan aja. Enggak berubah juga dulu. Oh iya. Nah kalau gue sendiri sarana dari pemerintahan itu bisa dibilang masih kurang ya. Karena kalau menurut gue masih banyak apalagi karena tuntutan ini banyak banget tuh dampak yang bisa dirasain dari ekonomi kan, apalagi ekonomi yang mungkin dari keluarga yang mereka dari kelas menengah ke bawah gitu, itu kerasa banget gitu karena belum buat membayar UKT anaknya, terus kalau misalkan punya adik juga belum ngisi kuotanya juga gitu. Jadi kalau menurut gua juga iya masih belum efektif sih kalau menurut gua, walaupun emang tuntutannya cuma buat tentang COVID, tapi pemerintah nggak ngasih solusi gimana caranya agar membangun membangun ekonomi masyarakat itu sendiri gitu, agar bisa bertahan di tengah derasnya COVID ini. Iya sih. Apalagi yang isu-isu kemarin tuh yang bansos dana ini aja. Nah, Iya. Oh iya. Buat lu sendiri juga. Tadi yang sarpras itu udah kurang. Udah kurang. Ada menyimpulkan nggak sih? Ada bagian gitu dari kemarin. Menurutku pemerintah telat banget buat ngasih sarpras, karena bantuan misalnya paling jelasnya bantuan kuota kita dapatnya udah pas awal masuk tuh belum dapat, tiba-tiba udah masuk semester 2 semester 3 kan baru jelas tuh ada bulan. iya ada bantuan kuota dari pemerintah, tapi kan telat banget, ada waktu 6 semester, ada waktu 6 bulan satu semester. Itu kan lumayan berasa buat orang yang Di rumahnya ada wifi. iya, di rumahnya ada wifi, terus mata pencariannya putus gara-gara COVID kan, banyak yang
harus nganggur, harus tutup usaha gara-gara covid ya. Kan berasa banget. Apalagi kita main dulu kayak di Jakarta sinyalnya gampang gitu. Kalau yang di luar di luar Jakarta kan sinyal harus nyari harus ada yang naik pohon, harus ada yang ke kantor kelurahan, iya kan. Harus effortnya tuh berasa banget kalau yang di luar Jakarta. Jadi lumayan kurang sih perasaan dari pemerintah, bantu dari pemerintah. Nggak secara dulu ya, kayak Jakarta sentris atau Jawa sentris yang gitu. Iya. Berhasil ya. Iya, kurang sih dulu juga. Oke, lanjut aja nih. Sekarang kan udah turun nih COVID. Menurut kalian udah tetap muka juga nih. Coba pertama sih. Menurut kalian harus banget tatap muka atau kita balik ke online lagi full, secara full. Kan kita juga hybrid nih, beberapa doang kayak online juga. Jadi tatap muka ini udah efektif banget atau belum terlaksana dengan baik. Kan soalnya belum kelar dari CPNS UAS atau UTS atau tengah-tengahnya. Menurut kalian tuh bakal berjalan baik atau enggak dari sistem si tatap muka ini ke depannya? Gimana menurut Mirza deh? Kalau menurut gua ya, kan kita dari awal itu angkatan kita tuh emang udah full daring ya. Jadi tiba-tiba dikasih offline itu semester 5 kan jadi agak kagok gitu ya. Kan awal online, kita tanya jawab ujian online, tiba-tiba masuk offline dari semester 5 lagi kan tengah-tengah banget. Itu kan jadi agak kagok, kita nggak bisa nggak terbiasa gitu. Kan kita juga gua dapat itu dari teman-teman juga, mereka lebih milih online dan nyaman sama online. Tiba-tiba offline kan ada yang rumahnya jauh di Bengkulu, ada yang di Medan, tiba-tiba harus ke Jakarta lagi kan itu gimana ya? Sebenarnya sih kurang efektif untuk semester 5 ya menurut gua, karena kita angkatannya emang udah terkenal itu angkatan daring, tiba-tiba masuk ke offline kan udah terbiasanya daring, jadi kan hasilnya itu gak bakal semaksimal. Misalnya semester pertama yang sekarang itu baru masuk itu langsung offline, mereka hasilnya itu bakal berbeda sama angkatan kita yang dari awal emang udah daring. Jadi kan yang semester 5 jangan disamakan sama semester 1, karena pasti nanti hasilnya juga bakal berbeda. Kita yang udah terbiasa daring sama yang mereka dari awal itu udah offline. Jadi kan kalau misalnya dosen kan juga sering membandingkan angkatan kita dengan angkatan lain. Angkatan kita dibilang pasif segala, tapi kan emang kita dari awal itu udah angkatan uji coba sebenarnya dari daringnya itu. Di kantor shop lagi ya? Iya, kantor shop lagi, tiba-tiba offline lagi. Iya, kayak offline. Mental dulu kena banget. Parah. Lu sendiri mana? Sebenarnya gue juga ada setujunya sama Rizky Mirza, karena dia bilang ya kita emang dari awal udah daring kan konsepnya, kita udah belajar daring, nggak kayak mungkin kayak angkatan sebelumnya gitu kan. Kita kan 20 katanya 19-18 itu kan udah mereka udah luring, jadi mereka kayak udah terbiasa kan. Iya, kalau misalnya diluringin lagi, kalau kita karena udah terbiasa dari daring terus video luring ya ada culture shock gitu ya, istilahnya biasa di rumah kan, nggak kemana-mana, nggak ke kampus ya, jadi kita juga udah ngerasa lebih nyaman gitu. Cuman kalau menurut gue di sisi lain tuh ya mau nggak mau juga gitu. Karena kan metode lewat Zoom ini kan sebenarnya lebih ke alternatif ya. Iya. Karena emang dari dulu, dari sebelum ada COVID pun pembelajaran tuh tatap muka, nggak pernah tuh dari dulu meskipun negara udah canggih ya, itu nggak pernah pembelajaran secara daring gitu, karena ya nggak efektif kan. Jadi kayak mau nggak mau kan, mumpung COVID juga lagi turun gitu, jadi ya opsional buat luring itu lebih gede. Makanya penerapan luring di kampus kita sendiri tuh udah diterapkan gitu. Balik. Iya. Itu. Oke, kalau sendiri gimana deh? Oke, kalau gua juga bisa dibilang setuju juga nih sama Dina, karena mau nggak mau emang ini kalau ini kan transisi ya dari ke luring lagi. Nah, emang sempat kaget juga Bang, karena sebenarnya juga nyambung dari pertanyaan sebelumnya yang ngaruh juga tuh dampaknya dari pembelajaran daring ini, karena jujur emang gue sendiri juga nyaman karena nyaman jadi daring aja gitu. Comfy ya. Iya. Comfy zone. Iya, cuman karena
emang merupakan jadi apa ya, kalau daring emang jadi salah satu alternatif buat nonton COVID, emang jadinya mau nggak mau kita harus ngelakuin itu. Dan karena COVID-nya ini juga kadang suka turun, kadang naik, dan pada akhirnya memaksa kita buat luring, ya emang harus terima juga. Cuman kalau dari sisi efektif apa enggaknya, kalau menurut gua daring bisa dibilang cukup efektif buat tekan derasnya COVID. Cuman kalau diminta untuk luring kembali itu emang agak ragu sih, soalnya udah terlalu nyaman. Dan palingan luring itu pun karena apa ya, karena gua juga di konsepnya juga kalau bela diri kan nggak mungkin loh kalau misalkan bela diri online karena kan nggak mungkin juga. Untuk karate kid. Iya. Gimana ya Karate ini? Kid online. Iya. Oh, lu di Bogor ya, apalagi di PP. Apalagi gue Bogor. Iya. Bocor juga sih PR. Mau Iya. kelas pagi. Iya. Tapi kalau nggak ngekos, kayak gue sih. PR buat temen-temen. Ya itu sebenarnya masalah kos itu juga bisa jadi permasalahan. Terus semester 5 kan jadi tabrakan gitu nyari kosnya sama semester 1, Oh, iya. semester 3. Jadi kan kalau semester 5 dari awal semester 1 udah nyari kos kan bisa nyari yang tempat dekat yang lebih murah. Jadi sekarang kan ketemu sama semester 1 harus berebutan tempat lagi. Gue kelas yang bareng-bareng juga. Iya. Lebih ke kayak semester 5, kayak maba lagi. Iya, maba lagi. Ribet ya. Coba aja tanya kan anak semester 5 gedung ini juga kadang tahu. Iya. Efeknya itu dampak kurang tahu kita sama kurang apa ya, kehidupan sosialnya gitu. Iya, padahal UPN itu udah lingkupnya sempit. Kalau bandingin sama anak Universitas Sriwijaya gitu yang dekat luas. Semester 5 ditanya semester 1 ya udah. Coba kena mental gue kayak gitu sih kemarin ditanya agak nggak tahu juga sih, agak tensi ingin tanya lagi ke temen gue soalnya. Lalu sendiri gimana? Lu kemarin banyakin gitu. Jadi Jaktim. Kalau ke offline lagi, gue yang nggak terus keluar rumah sebenarnya rada berat. Harus offline lagi, harus offline lagi. Kan rada shock juga, lebih kan udah nyaman di rumah gitu. Ya. Tapi ya kalau dilihat dari positif negatifnya, positifnya itu lebih kenal sama orang sih. Kan kalau daring nggak terlalu kenal sama orang, teman sekelas saya itu jarang kenal gitu. Jadi nggak terlalu Malah baru tahu. Iya, baru tahu. Kita lupain. Iya kadang ini Oh, oh ini sekelas ini ya gitu. Iya. oh kan sekelompok jadi gitu, jadi lebih kenal sama orang gitu, enaknya gitu. Oh ini gue benci. Gitu sih. Jadi kan dari tadi sharing pengalaman kalian ini dari yang udah kenal luring terus daring, sekarang ini udah luring lagi nih. Menurut luring yang dari pertama jenuh nggak sih berarti selama ini daring? Menurut gue iya jenuh, karena ya gue kan sebenarnya orang yang pengen sosialisasi juga ya emang nyatanya lebih nyaman di daring gitu karena di rumah doang kan, nggak kemana-mana, nggak ke kampus. Tapi ya kalau jujur jenuh ya gue ngerasa jenuh daring gitu karena gue nggak bisa bersosialisasi sama siapapun. Dari gue gitu sih. Gitu. Lalu gimana nih? Ya kalau gue sih sama. Sebenarnya kalau daring itu nyaman, tapi jenuh karena nggak bisa ada kehidupan sosial itu. Masih kita kan kelas, kalau pengalaman gue ini, gue di kelas main game di komputer udah sekalian. Jadi kan itu kadang kita jenuh di kelasnya itu. Kalau offline kan udah kita masuk kelas, ya udah kelas aja gitu. Lalu sendiri gimana? Setuju. Tapi enakan daring menurut gue. Nggak suka keluar rumah. Tapi kalau untuk part sosialisasinya emang butuh banget untuk kedepannya kan, harus tugas kelompok atau organisasi kan harus ketemu orang, jadi luring emang butuh sih. Iya. Lalu sendiri nih? Oke, kalau gua benar juga sepakat juga sama teman-teman yang lain, karena dari awal gua bilang kalau sekarang gua pribadi yang suka berinteraksi dan sosialisasi, dan meskipun pas akhirnya juga dituntut buat daring gitu dan emang jujur nyaman, tapi kalau misalkan soal bicara tentang jenuh awalnya jenuh juga, karena balik lagi tuh mempertanyakan pribadi gue yang awal gitu, karena sosialisasi dan luring itu emang perlu, karena kita bisa tahu lah ya, kita bisa tahu manusia atau teman kita yang terpapar, dan pokoknya ada interaksi dari situ.
Makanya penting juga sih. Interaksi sosial. Iya. Jadi lo sendiri. Dari pengalaman kalian gitu sih, sebagai besar setengah-setengah sih sebenarnya. Cuman ya gue sendiri, gue biasa aja untuk daring. Karena gue selama daring dulu gak pernah di dalam rumah. Jadi gue jalan-jalan terus, gak pernah berhenti. Ke kampus juga sering nongkrong terus sama organisasi itu cukup aktif, lumayan sering juga. Jadi hambatan cuma yang di PPI gitu, pulang pergi darat kampus. Jadi kalau nggak hebat sih, apalagi di Jabodetabek macetnya, apalagi masaknya, Nah, itu lokasinya itu. seruit apa di jalanan terus di stop. Jadi dari semua kalian lumayan. Kalau kita sejalan enggak Cerita mahasiswa bagi yang tujuan PP pasti berhasil banget. Oke, makasih ya buat ini podcast kali ini. Kita tutup saja langsung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.